Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adelia Mareza dari kelas 6B Pendidikan Biologi di FKIP UHAMKA. Sekarang kita belajar tentang virus ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi virus ya. Yang pertama, virus merupakan kelompok mikroorganisme yang sangat kecil. Ia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang kedua, ia bersifat parasit karena hanya bisa hidup di sel inang untuk berkembang biak, contohnya pada manusia, hewan, dan tumbuhan hingga bakteri. Strukturnya simpel, yaitu hanya DNA atau RNA yang diselubungi protein yang disebut kapsid. Nah, kita masuk ke penjelasan coronavirusnya. WHO menetapkan nama penyakit 2019 nCoV menjadi COVID-19 dan taksonomi virusnya SARS-2. Virus ini memiliki senjata utama berupa tonjolan spike. Tonjolan spike ini berguna untuk pengikatan, fusi, dan masuknya virus ke sel inang. Corona juga bersifat zoonosis, yang artinya virus ini dapat ditularkan melalui perantara hewan atau manusia. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Coronavirus ini tergolong dari ordo Nidovirales, familinya Coronaviridae, genusnya Beta Coronavirus, virus 2019 nCoV, spesiesnya ke-7 dalam keluarga Coronaviridae. Nah, kita masuk ke struktur coronavirus. Coronavirus memiliki genom positif, sense single-stranded RNA atau plus ssRNA serta mengandung 3 protein struktural utama, yakni spike glycoprotein dengan ukuran besar, glycoprotein transmembran, dan protein nukleokapsid. Selain itu, terdapat juga protein transmembran minor dan beberapa coronavirus memiliki protein hemagglutinin S-trans atau AE. Nah, sekarang kita masuk ke gejala orang yang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, orang ini akan mengalami sesak nafas, batuk, flu, pilek, sakit tenggorokan, dan lebih parah bisa menyebabkan pneumonia. Nah, kita masuk ke cara penularan virus. Virus ini sangat cepat menular dari orang satu ke orang lain. Caranya, virus ini masuk ke tubuh manusia, menyebar melalui droplet atau cairan yang keluar setiap kali orang bersin atau batuk. Cairan ini mengandung virus, itu bisa menginfeksi orang lain dengan imunitas rendah. Penyebaran dan penularan ini bukan hanya dari cairan bersin atau batuk saja loh. Virus ini juga bisa menempel di benda-benda mati seperti di besi, di aluminium, di kardus, dan dapat bertahan hingga berhari-hari. Nah, kita masuk ke cara pencegahannya ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada sabun dengan air, kalian bisa pakai hand sanitizer. Yang kedua, menutup mulut ketika bersin atau batuk. Yang ketiga, gunakan masker apabila kalian berada di tempat yang ramai. Yang keempat, konsultasikan ke dokter jika merasa kurang sehat. Yang kelima, jauhi jika kalian berada di dekat dengan binatang termasuk unggas dan burung. Yang keenam, hindari makanan mentah atau kurang matang. Yang kelima, berada di tempat yang ramai. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.